Halo semuanya, kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan penyakit Kawasaki disease. Tapi sebelum itu kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Halo, perkenalkan nama aku Karin Deni Saliwareza, biasa dipanggil Karin dengan NIM. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Azra Hanifa, biasa dipanggil Azra dengan NIM. Halo semuanya, nama aku Ahmad Hafi, bisa dipanggil dengan Pio, dengan NIM yang di bawah. Halo semuanya, nama aku Samuel Joy Olivia, biasa dipanggil Joy, dengan NIM. Halo semuanya, aku Maisa Julfanta dengan NIM. Baiklah, kita akan memulai presentasinya. Dah, yuk. Ya, aku duluan. Jadi, Kawasaki disease adalah suatu kondisi peradangan akut sistematik yang melibatkan pembuluh darah di seluruh tubuh, terutama pada arteri yang berukuran besar. Kondisi ini juga dikenal sebagai sindrom kelenjar getah bening mukokukan karena menyebabkan pembekakan pada kelenjar getah bening dan selaput lendir seperti di mulut, hidung, mata, dan kerongkongan. Kawasaki disease ini menyerang bayi dan anak-anak terutama yang di bawah 5 tahun. Penyebab diduga kuat bahwa Kawasaki disease disebabkan oleh kombinasi faktor genetik dan paparan infeksi virus atau bakteri yang memicu respon sistem kekebalan tubuh berlebih. Infeksi ini menyebabkan sistem kekebalan tubuh secara keliru menyerang dinding pembuluh darah yang mengakibatkan peradangan vaskulitis. Penyakit ini tidak menular dari satu orang ke orang lain. Adapun epidemiologi dari penyakit ini adalah yang pertama, sekitar 85-90% kasus terjadi pada anak di bawah 5 tahun. Yang kedua, lebih sering menyerang anak laki-laki dibandingkan perempuan. Yang ketiga, insiden tertinggi dilaporkan di Jepang dan negara-negara Asia lainnya. Namun, dapat terjadi di seluruh dunia. Yang selanjutnya adalah proses patofisiologi. Yang pertama adalah respon imun abnormal. Diduga akibat pemicu infeksi pada individu yang rentan secara genetik, sistem kekebalan tubuh mengaktifkan respon peradangan yang tidak tepat. Yang kedua adalah vaskulitas atau peradangan pembuluh darah. Sel-sel kekebalan menyerang dan merusak dinding pembuluh darah di seluruh tubuh, menyebabkan peradangan dan pembekuan. Yang ketiga, kerusakan arteri koroner. Target utama yang paling mengkhawatirkan adalah arteri koroner. Peradangan menyebabkan edema atau pembengkakan pada lapisan intima dan media arteri, serta kerusakan parsial pada lamina elastis, interna dan eksterna. Yang keempat adalah pembentukan aneurisma. Dinding arteri yang melemah tidak mampu menahan tekanan darah internal, menyebabkan distensi atau pelebaran abnormal, dan pembentukan aneurisma arteri koroner atau disebut CAA. Aneurisma ini berisiko menyebabkan komplikasi serius seperti pembekuan darah, penyumbatan, atau ruptur arteri yang dapat memicu serangan jantung atau kematian mendadak. Diagnosis. Nah, jadi di sini ada diagnosis penyakit Kawasaki yang bersifat klinis atau artinya didasarkan pada gejala dan tanda fisik yang diobservasi. Diagnosis utama meliputi dua. Yang satu ada demam tinggi melebihi 38,9 Celcius yang berlangsung setidaknya 5 hari atau lebih. Yang kedua, ditambah setidaknya 4 dari 5 cahaya utama berikut. Yang ke satu ada konjungtivitis bilateral non eksudatif atau mata merah tanpa kotoran. Yang kedua ada perubahan mukosa wahal atau bibir merah pecah-pecah, lidah setobahi fahmi kemerahan. Yang ketiga ada perubahan ekstremitas atau edema dan eritema pada tangan atau kaki diikuti pelukasan kulit di sekitar kuku pada fase penyembuhan penyakit Kawasaki. Yang kelima ada limfadenopati servikal atau pembesaran kelenjar getah bening di leher, biasanya unilateral. Yang terakhir adalah tata laksana. Tujuan utama tata laksana adalah mengurangi peradangan
peradangan, mencegah kerusakan arteri koroner, dan meredakan gejala. Pengobatan harus dimulai secepat mungkin, idealnya dalam 10 hari pertama sejak demam dimulai untuk hasil yang terbaik. Yang pertama adalah imunoglobulin intravenous. Ini adalah terapi standar utama. Dosis utama yaitu 2 gram per kilogram berat badan. Diberikan untuk menekan respon imun abnormal dan mengurangi resiko aneurisma arteri koroner dari sekitar 25% menjadi kurang dari 5%. Yang kedua adalah aspirin dosis tinggi, diberikan bersama IFIC pada fase akut untuk membantu mengontrol peradangan dan demam. Setelah demam rendah, dosis diturunkan menjadi dosis rendah harian untuk efek antiplatelet, yaitu mencegah pembentukan bekuan darah selama beberapa minggu hingga bulan, tergantung kondisi arteri koroner. Yang ketiga adalah kortikosteroid. Kadang-kadang digunakan pada kasus yang resisten terhadap terapi IFIC awal. Keempat, tindak lanjut jangka panjang. Pasien, terutama yang mengalami kelainan arteri koroner, memerlukan pemantauan kardiologisis jangka panjang, yaitu ekokardiogram rutin. Sekian video presentasi dari kelompok 8. Terima kasih karena sudah mendengarkan. Semoga kalian paham. Dadah.